Halo teman-teman, kembali lagi sama gue di channel Ligejo. Nah, kali ini motor yang gue ulas adalah motor yang rare banget ya. Itu motor super jarang di Indonesia. Dengar-dengar dari beberapa sumber cuma ada 4 unit di Indonesia ini. Jadi buat kalian yang penasaran motor kayak apa, yuk kita langsung lihat aja. Nah ini dia teman-teman, jadi ini motor yang sudah gue bilang di awal tadi. Ini ada Novades SP1, produksi tahun 95. Ini motor yang limited edition, jadi cuma diproduksi 2000 unit di Thailand. Nah sedangkan yang masuk Indonesia bisa dihitung jari, bahkan cuma satu tangan, nggak nyampe 5 unit setahu gue. Nah oke, kita langsung menuju detailnya. Oke, jadi ini tampilan depannya ya. Front fascia-nya ini cukup klasik. Jadi, nah identitas yang bikin dia asli itu adalah ini nih. Kelihatan aslinya, ini bukti aslinya bahwa stikernya masih timbul gini. Ini ciri khasnya Nova SP1 yang original, stikernya nimbul. Oke, kayak gini nanti. Di belakangnya nih, tuh stiker timbul. Jadi kalau misalkan stiker yang nggak timbul bisa dipastikan itu bikinan. Jadi di bagian depan ini masih pakai reflektor yang zaman dulu banget ya, bergaris-garis. Nah bedanya dengan Novades yang biasa, Novades Old yang biasa adalah alur dari guratan lampu depan ini. Kalau dia kan vertikal ke bawah dan banyak. Kalau Novades yang biasa, yang old, dia ke horizontal ke samping dan nggak banyak, cuma 3 biji kalau nggak salah. Spionnya juga, spionnya ini masih bentuknya kotak ya, old school banget. Gue jadi inget Suzuki Bravo atau Air King lama juga begini nih bentuknya. Nah kotak begitu. Oke. Lampu sennya juga mirip-mirip Honda tahun segitu, mirip apa? Honda NSR. Juga partnya common seperti ini. Nah ini kaki depan. Nah kaki depannya sendiri ini dia udah ganti ya. Ini bukan aslinya, tapi ini pakai punya Honda LS. Di repaint putih. Nah kalau ini bukan repaint. Jadi memang warna aslinya gold begini nih kalau yang SP1. Sama juga seperti kaliper depannya. Kaliper depannya merah. Ini depan belakang sama, tuh merah juga. Nah ini dia kaki belakangnya sama. Pakai Honda LS juga, kelihatan ya tuh cakramnya apa, kalipernya sama-sama merah depan belakang. Terus knalpotnya ini custom tapi dibuat menyerupai standarnya. Tapi ini custom, ini bukan originalnya. Jadi inilah dia spesial juga catnya, special color dari Honda. Ini catnya ini cat warna ungu semacam midnight purple gitu. Jadi kalau dari jauh tuh kelihatannya kayak hitam aja gitu. Tapi kalau deketin, coba kita lihat ya. Nah dia metalik dan ungu gitu kalau kena cahaya. Nah begitu pula juga nih rangkanya, warna ungu juga tapi warna ungunya beda, lebih terang. Di frame-framenya nih seperti footstep belakang, frame, terus segitiganya, segitiga bawah, segitiga atas, itu warnanya ungu tapi lebih terang dibanding bodinya. Bodi sendiri dia ungu yang lebih gelap. Nah ini dia bagian dashboardnya, bagian speedometer clusternya. Ini cukup simple ya, menurut gue nih ya khas motor tahun-tahun 90 sampai 2000-an. Bentuknya cukup simple. Speedometer ada odometer juga. Di sini ada indikator suhunya. Ada top gear indicator, high beam indicator, neutral indicator, sama turn signal indicator. Terus ada juga indikator bensin. Yang nggak ada apa RPM yang nggak ada, tapi buat motor tahun segini cukup wajar. Dan juga bentuknya sebenarnya sama persis sama Honda Nova Dash New. Bedanya cuma di panel backgroundnya ini. Kalau yang Novades Old ini putih warnanya. Kalau yang new dia model-model ala-ala karbon gitu motifnya. Nah ini dia bagian segitiga ya, mirip-mirip sama Sonic juga. Ini hand grip juga udah diganti sih, kalau hand grip diganti pakai punya KZ. Nih. Emang lebih empuk sih, gue juga lebih suka ini. KZ tuh enak banget ya, empuk. Nah menurut gue Honda Nova Dash Old ini yang paling gue suka adalah bagian buritannya nih. Jadi bagian tail lampnya ini bulat 2 gitu, lucu banget. Ini ciri khas motor-motor tahun-tahun segini lah. Tuh ya, keren ya emang. Motifnya simple, warnanya ungu gitu. Terus cuman ini doang nih, SP1 stiker gitu doang. Dan nongol, lucu banget. Nah ini behelnya
Ini behelnya bukan original bawaannya Nova Dash SP1, tapi ini behel bawaan Nova Dash Old yang terakhir lah sebelum masuk ke Dash New. Aslinya tuh cuman biasa aja, nggak ada spoilernya begini. Nah, spakbor belakang juga ini two piece, jadi bisa dicopot, bisa full begini, full spakbor gondrong, atau seakan-akan kayak dipotong gitu, jadi spakbornya pendek. Tapi bisa dilakukan dengan mencopot dua baut ini. Nah, jadi di sini tulisan million anniversary. Jadi artinya Nova SP1 ini dibuat untuk merayakan penjualan ke 1 juta Nova Dash Old. Jadi ini adalah versi perayaan ya. Ini versi yang dibuat secara limited oleh Honda Thailand. Hanya 2000 unit di seluruh dunia. Nah, jadi tadi tuh sekilas tentang si motor yang special production ini. Oke. Jadi sekarang kita coba aja motornya langsung. Gue pengen tahu rasa ngendarinnya seperti apa. Oke, ini dia, kita ada di motornya. Kita langsung gas aja. Gue penasaran nyobain motor ini. Wah, bunyi sih sangar ya. Hehe. Nah, hohoho. Motor ini enteng ya. Oke, first impression gue sama motor ini. Motor ini kecil banget rasanya, enteng. Wih. Terus rasa berkendaranya familiar banget, sama kayak naik Honda Nova Sonic yang lama ya, Sonic Old. Terus suara mesinnya tuh halus banget ya, ada bunyi-bunyi siulan kayak wir gitu. Dan knalpotnya ini karena knalpot custom, jadi suaranya cukup keren gitu. Karena gue pernah denger dulu knalpot standarnya tuh agak kurang gimana gitu. Ini knalpotnya lumayan bagus ya, suaranya enak. Kalau sayang speedometernya mati ya. Kalau hidup mungkin asik nih. Tapi kayaknya sih indikator ini nyala ya. Ini top gear nyala tuh, nyala. Lampunya nyala juga nih, high beamnya, indikator high beamnya. Lampu sen nyala juga. Terus ini full meter juga nyala. Speedometer doang sayang mati. Tarik. Tarikannya lumayan enak. Wow. Galak, tapi agak slip ya, tapi galak ini motor. Ya, jadi ngomongin figur tenaga ya. Motor ini sebenarnya motor yang karakternya RPM tinggi ya. Karena tadi gue baca speknya itu, motor ini outputnya itu 21,5 HP di 9000 RPM. Jadi RPM yang nggak rendah ya, RPM yang tinggi menurut gue. Dan torsinya juga lumayan gede, 18 Nm, tapi diraih di RPM yang lumayan tinggi juga, di 8000 RPM gitu. Jadi memang kerasa ya, di RPM rendah ini tenaganya tidak terlalu meledak-meledak. Tapi tadi pas gue tarik gitu, dia lumayan apa ya, nge-punch gitu di RPM tengah ke atasnya. Terus ya tadi ini motor enak banget, enteng gitu. Bunyi knalpotnya enak banget, merdu gitu. Gimana ya? Dan motornya juga enteng ya. Apa namanya, belok-beloknya itu tuh ringan gitu. Bobotnya tuh cuma 100 kilo lebih dikit. Tepatnya 102 kilogram. Nah, itu cukup ringan ya buat motor ayam jago seperti ini ya. Terus sasisnya juga ini pakai aluminium twin spar, jadi sasis kotak ya. Orang-orang bilang Delta Box. Jadi twin spar ini enaknya adalah sasisnya rigid, jadi motor ini dia nggak limbung handlingnya.
Kerasa sih, ini juga beloknya bukan yang kayak limbung gimana gitu. Kerasa sih emang handlingnya motor ini kerasa sturdy gitu, ajak. Enak banget tuh motor ini. Terus ergonomi balik lagi, karena gue terbiasa naik motor yang lumayan duduk ya, jadi motor ini terasanya lumayan nyaman, jadi nggak terlalu bikin punggung pegel gitu ya. Buat gue ini masih kategori cukup nyaman lah, apa namanya, ergonominya. Tuh, ini jalanan apa namanya, konblok ya, bumpy tapi cukup nyaman di sini. Jadi feedbacknya nggak terlalu keras, nggak terlalu kasar gitu. Ini peredaman suspensinya lumayan bagus nih menurut gue. Berarti ini sehat nih motor. Tuh, enak loh, nggak kasar sama sekali, jadi kayak halus aja gitu di konblok-konblok begini. Untuk motor keluaran 95 yang artinya sudah 26 tahun motor ini motor masih apa ya, enak banget. Dan rasanya tuh nggak kayak motor umur 26 tahun gitu. Ini rasanya kayak masih, ini kayak lu kayak naik Satria FU lah, Satria FU karbu gitu. Jadi kayak umur motornya nggak nyampe 10 tahun lah. Enak banget cuy. Oh ya, di galak tapi koplingnya slip pak, jadi teriak tiba-tiba itu dia. Enak banget ini motor, empuk. Nah, ngomongin masalah harga, harga motor ini tentunya ya, karena ini super rare ya. Lo bayangin aja, Honda Nova Dash yang new itu kan harganya udah menyentuh 120 lebih ya. Ini motor jauh lebih langka lagi. Di Indo dengar-dengar cuma ada 4 unit yang beredar. Nah, bayangin aja ini berapa harganya gitu. Gue sih nggak berani nanya sama yang punya nih, angkat berapa. Nah, tipsnya buat kalian yang pengen piara motor-motor Thailand yang rare begini, coba cari yang kira-kira unitnya tuh masih seger gitu. Jadi lampunya tidak retak-retak, terus bodinya juga masih mulus. Karena sebenarnya yang paling sulit itu adalah body part dibanding mesin ya. Kalau part mesin itu sebenarnya masih bisa lah, ada peluang untuk di substitusi dengan part motor lain atau kayak kakinya gitu. Tapi kalau misalnya udah body, itu body part sama lampu-lampu itu yang kita nggak bisa pakai substitusi apapun sebenarnya. Jadi saran gua, kalau nyari motor-motor yang langka-langka kayak gini, itu cari yang body partnya dan lampu-lampunya tuh masih seger. Jadi PR-nya tuh nggak banyak nanti untuk restorasinya gitu. Nah, kalau kalian sendiri kira-kira motor langka apa yang jadi favorit kalian? Boleh tulis di kolom komen. Sekalian gue pamit, jangan lupa like kalau suka video ini, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian, oke? Dikicu cabut dulu. Ciao.